Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Hidayah, NIM 180101111084, Tadris Biologi angkatan 2018 UIN Antasari Banjarmasin. Nah, di sini dalam mata kuliah Embriologi yang diampu oleh Ibu Sari Indriani SPD MPD, saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis progresif dan regresif. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nih apa itu metamorfosis. Nah, jadi metamorfosis itu berasal dari bahasa Yunani atau Grek dari 3 kata. Yang pertama ada meta, kemudian ada morphe, dan terakhir ada osis. Meta yang berarti di antara, sekitar, setelah. Nah, kemudian morphe itu berarti bentuk. Sedangkan osis berarti bagian dari. Jadi, metamorfosis adalah suatu proses biologi di mana seekor hewan secara fisik mengalami perkembangan biologis setelah dilahirkan atau menetas yang melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui perubahan sel dan diferensiasi sel. Peristiwa metamorfosis ini merupakan ekspresi fenotip kerja gen yang berurutan. Nah, hormon-hormon yang berperan dalam metamorfosis ini adalah produk dari kerja gen secara bergantian mengontrol kerja gen lagi dalam merangsang proses diferensiasi dan proliferasi sel. Dengan demikian, maka hormon merupakan agen dari gen yang mengontrol program perkembangan. Dikatakan tadi di awal bahwa metamorfosis ini terjadi perubahan bentuk dan struktur. Nah, jadi perubahan bentuk atau struktur ini melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Nah, dari morfologi, anatomi bahkan sampai ke fisiologinya bisa saja mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi secara periodik atau dalam masa tertentu dan merupakan siklus hidup yang melekat pada hewan. Beberapa hewan yang mengalami bentuk yang sangat berbeda ketika muda dengan dewasanya. Sedangkan ada beberapa juga yang hanya memiliki bentuk yang sama, hanya saja ukurannya saja yang berbeda gitu. Jadi bisa kita lihat ya pada kupu-kupu dari ulat, kemudian jadi kupu-kupu itu jelas sangat berbeda ya bentuknya dari kecil sampai besar. Nah, jadi pada hewan yang berubah bentuk dari tubuhnya yang tidak mirip sama sekali dengan masa mudanya, maka itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan pada hewan yang tidak berubah bentuknya, melainkan hanya beberapa organ saja yang mengalami perkembangan, itu disebut dengan metamorfosis sempurna, tidak sempurna. Nah, itu tadi penjelasan mengenai metamorfosis. Semoga paham ya kawan-kawan semua. Ya, kita ke slide selanjutnya mengenai jenis-jenis metamorfosis. Nah, jenis-jenis metamorfosis di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan ada atau tidaknya stadium pupa. Dan yang kedua ada berdasarkan sifat pengaturan perubahan tubuhnya. Nah, yang pertama tadi, berdasarkan ada atau tidaknya stadium pupa itu terbagi lagi menjadi 2. Ada sempurna dan tidak sempurna. Nah, yang kemudian yang berdasarkan sifat pengaturan perubahan tubuh itu terbagi lagi menjadi 2 juga. Ada sifat progresif dan sifat regresif. Nah, 2 sifat inilah yang akan saya bahas pada kali ini. Nah, ini adalah inti dari materi saya. Ya, yang pertama, sifat progresif. Sifat progresif ini adalah terjadi pada organ yang diperlukan pada kehidupan larva dan tidak diperlukan lagi pada saat dewasa. Nah, sifat ini akan hilang sama sekali. Jadi maksudnya itu adalah organ-organ yang ada pada saat suatu hewan masih menjadi larva itu ada. Kemudian dia beranjak dewasa, organ-organ tersebut akan hilang, bahkan sama sekali tidak ada lagi begitu. Nanti saya akan contohkan di bagian akhir supaya kawan-kawan semua paham. Nah, kemudian yang kedua, sifat regresif. Nah, sifat regresif ini terjadi pada organ yang diperlukan pada kehidupan larva dan akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dewasanya. Jadi, misalkan dia sudah punya sirip di kehidupan larvanya, nanti sirip itu akan dibentuk bisa menyerupai kaki atau apa begitu, berubah atau apa. Nanti saya contohkan juga di bagian akhir supaya kawan-kawan paham. Nah, jadi sampai bentuknya tuh sesuai dengan kebutuhan dia dewasa, sesuai kebutuhan dia nanti dewasa tuh dipakai dia buat apa begitu maksudnya. Ya, selanjutnya, perubahan pola organisasi hewan selama proses metamorfosis. Nah, tadi kan kita udah tahu bahasan kita mengenai perubahan progresif dan regresif. Nah, itu digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada beberapa organ tumbuh dan berkembang selama
dan setelah proses metamorfosis. Kemudian yang kedua, struktur atau organ yang diperlukan selama masa larva tetap terdapat organ lain yang memiliki struktur atau fungsi sama pada hewan dewasa, mungkin hilang semuanya. Tadi sudah ada jelaskan sedikit di depan. Nah, kemudian yang ketiga, organ-organ yang ada dan berfungsi selama masa sebelum dan setelah metamorfosis mengalami perubahan sesuai model dan kebutuhan hidup dari individu dewasanya. Begitu. Jadi inti dari pola perubahan organisasi hewannya ini adalah ada yang tumbuh dari larva sampai ke dewasa tapi dimodifikasi. Kemudian ada juga yang tumbuh saat larva tapi tidak lagi atau hilang seiring berjalannya dia tumbuh dewasa. Saat dewasa dia tidak punya lagi organ itu. Begitu inti dari pola perubahannya. Ya, set selanjutnya ke contoh supaya kawan-kawan lebih paham. Nah, jadi di sini contoh yang pertama yaitu sifat regresif pada katak. Nah, proses regresif selama metamorfosis berudu katak adalah ekor yang panjang dan semua strukturnya mengalami resorpsi. Nah, penutup insan akan menutup dan rongga periprorhynchia itu juga menghilang. Gigi tanduk yang ada di sekitar mulut akan mengalami penataan kembali menjadi gigi-gigi yang terletak pada permukaan rahang. Nah, itu bisa dilihat ya pada dari kecebong. Pertama giginya kayak menyerupai ikan kan, moncong begitu. Terus lanjut ke berudu, masih seperti kecebong ya. Kemudian ke katak. Nah, jadi berubah. Jadi struktur giginya itu berubah pada saat sudah jadi katak muda tuh, apalagi menjadi katak dewasa. Nah, itu berubah. Itu maksudnya perubahan secara regresif. Masih ingat kan ya regresif tadi itu apa? Yaitu yang diperlukan pada larva tapi tidak diperlukan lagi pada saat dewasa. Jadi kan pada saat dia menjadi kecebong itu kan dia kan untuk berenang kan, jadi moncong begitu kan mulutnya supaya dia berenangnya tuh lancar kayak ikan gitu. Kalau sudah dewasa kan dia hidup di udara tuh, maksudnya di darat. Nah, jadi kan dia nggak perlu lagi organ itu gitu loh, tapi berubah bentuk begitu. Nah, kemudian tadi kan juga pada ekornya tadi kan pertama di kecebong dia punya ekor untuk berenang, di berudu masih punya ekor untuk berenang. Kemudian di katak muda ekornya itu sudah berubah menjadi kayak ekor, tidak ada lagi selaputnya itu kan berarti perubahan regresif yang menghilang gitu loh. Nah, itu maksudnya regresifnya dari perubahan katak ini. Karena dia kan udah tinggal di darat, tidak perlu lagi dia menggunakan sirip ekornya itu, jadi menghilang. Nah, itu perubahan regresif pada katak atau sifat regresif pada katak. Semoga kawan-kawan semua paham ya. Ya, selanjutnya ke contoh sifat progresif atau kemajuan pada katak. Nah, jadi proses pembentukan organ baru selama metamorfosis adalah perkembangan kaki yang sangat progresif, terutama penambahan ukuran dan perubahan bentuk. Bisa kita lihat ya di gambar. Kaki depan yang tumbuh dalam selaput operculum memecah dan tumbuh keluar. Nah, kemudian telinga tengah berkembang dan berhubungan dengan celah faring pertama. Membran timpani tumbuh dengan baik dan disokong oleh tulang rawan timpani. Kemudian mata terdesak ke arah dorsal kepala dan kepala mata tumbuh, kelopak mata tumbuh. Kemudian lidahnya tumbuh baik di dorsal mulut. Nah, organ-organ yang tetap berfungsi sebelum dan sesudah masa larva adalah kulit dan seluruh pencernaan. Kulit berudu ditutupi oleh 2 lapisan epidermis. Selama metamorfosis, jumlah lapisan epidermis ini meningkat sehingga terjadi penebalan dan pada permukaannya akan mengalami penandukan. Kelenjar-kelenjar serosa dan mukosa akan tumbuh pada epidermis dan kemudian tenggelam sampai ke jaringan ikat pada lapisan dermis. Organ hilang selama proses metamorfosis. Warna pigmen kulit juga mengalami perubahan, baik pola maupun warnanya. Seluruh pencernaan yang sebelumnya sangat panjang dan melingkar pada masa larva mengalami pemendekan ke arah depan dan menjadi relatif lurus pada hewan dewasanya. Begitulah sifat progresif pada katak. Semoga kawan-kawan paham. Ya, alhamdulillah itu tadi penjelasan saya mengenai metamorfosis progresif dan juga regresif. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Dan apabila kawan-kawan semua kurang paham atau ada yang masih mengganjal atau kurang jelas saya menjelaskan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Demikian presentasi dari saya.
Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau terlalu cepat dalam menjelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.